Salam Efrata Devotion. Tahu pohon zaitun ya? Tahu bukit zaitun? Nah, tahu Getsemani ya? Nah, di situ Yesus bergumul dan berdoa sebelum ditangkap dan disiksa serta disalibkan. Taman Getsemani itu banyak sekali pohon zaitunnya, makanya disebut juga bukit zaitun. Puji Tuhan ya, saya ada kesempatan bisa ke sana melihat sendiri langsung bukit zaitun. Di tempat Yesus berdoa itu, sekarang ini telah dijadikan gereja, namanya Church of All Nations, gereja segala bangsa. Menariknya di sekitar gereja itu saya melihat pohon-pohon zaitun yang begitu tua, tapi masih tetap tumbuh dan menghasilkan. Pohon zaitun itu sangat kuat ya. Selama ia tertanam di tanah, ia tidak akan mati. Walau dipotong batangnya, ditebang gitu ya. Selama akarnya masih di tanah, ia tidak akan mati. Ingat peristiwa air bah kan? Nuh mengirim burung untuk memeriksa apakah sudah ada daratan yang kering. Setelah kembali, burung itu membawa ranting daun untuk memastikan sudah ada daratan. Tahu ranting daun apa itu? Iya benar, daun zaitun. Pohon zaitun tetap kuat, tetapi selama akarnya tertanam di tanah. Saya merenungkan begini, tidak secara kebetulan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun. Saya justru memaknainya Yesus itu seperti pohon zaitun gitu ya. Kita tahu bersama Yesus itu terhubung dengan Bapa dalam doanya. Walau dia merasa begitu depresi, takut dan merasa seperti mau mati rasanya karena mau menghadapi salib, tetapi ia tetap terhubung dengan Bapa dengan berdoa. Yesus berdoa dalam Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Dalam tekanan seperti itu, Yesus tetap menjalani kehendak Bapa. Doa dan relasi dengan Bapa membuat ia tetap kuat walaupun akan disiksa dan disalibkan. Sama seperti pohon zaitun, selama terhubung dengan tanah, ia akan tetap kuat dan tidak mati walaupun dipotong, ditebang batang pohonnya. Demikian juga Yesus, kita tahu ia disiksa, disalibkan dan memberikan nyawanya. Kita tahu dialah Tuhan yang hidup dan hidup selama-lamanya. Sahabat Efrata Devotion, apakah sekarang ini kita sedang ada dalam tekanan, himpitan, persoalan? Kita merasa bisnis kita kena potong, merasa kita sedang tersakiti saat ini, merasa begitu sulitnya keadaan, bahkan sampai mau mati rasanya. Saya mau katakan, berdoalah. Mungkin engkau harus berdoa 1 jam, kalau belum cukup 2 jam atau 3 jam. Jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan, jangan sampai kita lari dari kehendak Bapa, jangan memiliki respon-respon yang salah yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita datang kepada Bapa, terhubung dengan Bapa. Bahaya begini, ketika kita tidak berdoa nih, kita tidak beribadah nih, terus kita merasa aman, keadaan saya baik-baik saja kok. Justru itu sangat bahaya. Tapi begini, di saat kita sedang dalam tekanan, dalam persoalan, dalam kebuntuan, kita justru berdoa, kita justru beribadah dan melakukan kehendak Bapa, saya jamin kita jauh dari bahaya. Apapun keadaan kita, tetaplah terhubung dengan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu Tuhan membangun relasi dengan Engkau, karena kami tahu hanya dengan Tuhan kami bisa mengalami kekuatan, mengalami kemenangan. Kami mau terhubung dengan Dikau, kami akan terus bangun doa dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Bapa, supaya kami bisa melewati begitu banyak tantangan yang bisa menghimpit kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.